Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara tayangan YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom. Bapak Ibu, 1 bulan yang lalu Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom sempat menayangkan pelayanan pelepasan dari seorang bapak yang terikat dari 14 roh jahat. Dan puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, bapak ini melalui pelayanan Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom, dia boleh dilepaskan dari keterikatan kuasa kegelapan tersebut. Dan hari ini Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom akan membagi berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah tayangan pertama dalam menyampaikan firman Tuhan di tahun 2023 ini. Doa dan harapan kita semua sepanjang tahun 2023 ini, Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom akan terus menjadi saluran berkat melalui YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom. Dan saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Mazmur pasal 3 ayat 1-6. Namun sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita satukan hati kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Diamkanlah suara-suara hati kami ya Tuhan, kecuali suara Tuhan yang hendak berbicara bagi kami pada saat ini. Kami terbatas untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom. Kiranya Engkau akan memberkati Bapak Ibu pemirsa yang sempat menyaksikan tayangan Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom ini. Biarlah melalui kehadiran Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat YouTube ini, ada begitu banyak orang yang boleh kebenaran firman Tuhan ini. Berbicaralah ya Tuhan pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya membukakan akal budi pikiran hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh dikuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan pemberitaan firman ini di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membaca Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyanyian Pagi dalam Menghadapi Musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anak. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawan. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepala. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam hidupnya setiap hari. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saya memberi tema doa. Doa singkatan dari kata D, didengar, O, oleh, A, Allah. Didengar oleh Allah. Kalau doa itu didengar oleh Allah, kenapa orang percaya ada begitu banyak yang tidak mau berdoa? Ada orang mengatakan, saya mau pergi ke gereja, tapi minta tolong jangan suruh saya untuk berdoa. Pertanyaan bagi kita ialah, kalau doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya, adalah komunikasi kita kepada Tuhan dalam menyampaikan setiap persoalan, pergumulan dalam hidup ini, mengapa orang percaya masih ada yang tidak mau berdoa atau yang tidak bisa berdoa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah merupakan tempat atau sarana untuk kita mencurahkan isi hati kita atas setiap persoalan, atas setiap pergumulan dalam hidup kita. Itulah sebabnya pemazmur Daud mengatakan dalam Mazmur 62 ayat 9, dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Aplikasi rohani apa yang dapat kita ambil dari bagian firman Tuhan ini? Kalau doa merupakan tempat kita mencurahkan isi hati kita, maka pada kesempatan yang indah pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya tidak ada satupun kita yang hidup di dunia ini yang tidak punya persoalan, yang tidak punya pergumulan. Ketika menghadapi beban pergumulan dalam hidup ini, dia mencoba menghadapi dengan kekuatan pribadinya sendiri. Padahal kita tahu kita adalah manusia lemah yang terbatas,
Kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalah dalam hidup ini. Kita hanya bisa kuat di dalam Tuhan ketika kita datang berseru memanggil nama Tuhan yang berkuasa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca Mazmur 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Mazmur ini adalah merupakan ratapan pemazmur kepada Tuhan. Apa itu ratapan? Ratapan adalah sebuah ekspresi besar dari rasa duka atau rasa sedih atas persoalan yang dihadapi oleh Daud pada saat itu. Bapak Ibu, biasanya ratapan ini diungkapkan dalam bentuk syair atau pujian, dan itulah yang dilakukan pemazmur dalam bacaan kita pada saat ini. Ayat 2 ini adalah sebuah gambaran mengenai kesulitan-kesulitan atau pergumulan-pergumulan atau ketidakadilan yang dialami oleh Daud. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, ada dua persoalan atau beban yang dihadapi oleh Daud dalam bacaan ini. Yang pertama, ayat yang pertama itu adalah beban yang pertama yang dihadapi oleh pemazmur. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Jadi persoalan yang pertama ialah datang dari dalam, dan persoalan yang kedua ialah datang dari luar. Kalau kita lihat ayat 2, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ayat 3 dia katakan, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Bapak Ibu, persoalan dua yang dihadapi oleh pemazmur ini, saya melihat persoalan pertama adalah sebuah beban yang paling berat yang dirasakan oleh pemazmur Daud. Ketika Daud, anaknya sendiri, yaitu Absalom, akan mencoba membunuh dia, itu adalah beban yang paling terberat dalam hidup Daud pada saat itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita punya anak kandung mencoba ingin membunuh kita, tentu tempat-tempat yang kita sudah pernah jalani, tempat-tempat di mana yang sering kali kita pergi di situ, anak-anak kita pasti tahu, karena mereka selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan pergumulan ini sangat berat dialami oleh pemazmur dalam hidupnya. Sehingga kita melihat ada dua solusi dilakukan oleh Daud dalam menyelesaikan persoalan pergumulan dalam hidupnya. Ayat yang keempat, yang pertama, dikatakan demikian. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ini adalah sebuah pengakuan kepercayaan pemazmur kepada Tuhan yang merupakan perisai dalam hidupnya. Bapak Ibu, ketika menghadapi pergumulan, Daud tidak putus asa menjalani hidup ini. Tetapi ada sebuah pernyataan iman dia kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi dia. Perisai adalah alat yang dipakai untuk melindungi diri pada masa peperangan. Alat ini biasanya digunakan pada tangan dan fungsinya sebagai penahan segala kerusakan yang dikirim oleh lawan kepada kita. Dan itu biasa dipakai dalam medan perang. Pada waktu orang-orang Israel berperang, itu sebuah tameng yang dipakai untuk memele di depan, sehingga tembakan apapun itu bisa dipele dengan tameng itu, atau yang dikatakan perisai. Aplikasi rohani apa yang dapat kita ambil dari bagian firman Tuhan ini? Ketika kita menjalani kehidupan iman kita, ada begitu banyak serangan-serangan dari kuasa kegelapan, api-api dari kuasa kegelapan yang mencoba menyerang kita dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang terus melindungi kita dimanapun kita berada, maka kita aman di dalam lindungan Tuhan. Serangan balik dari kuasa kegelapan untuk menghancurkan iman kita hanya bisa dikalahkan dengan perisai iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, jalan keluar yang harus dihadapi oleh yang dilalui oleh pemazmur dalam menghadapi persoalan dalam hidupnya. Ayat yang ke-5a dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus.
Jalan keluar yang kedua dalam menghadapi tantangan persoalan dalam hidup yang dialami oleh pemazmur Daud ialah datang kepada Tuhan, berdoa. Ketika tekanan hidup ini semakin kuat menghadang kita dalam perjalanan kehidupan iman kita, doa adalah solusi yang terbaik. Kita datang mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Pemazmur katakan di sini, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Itu berarti pemazmur betul-betul mengalami sebuah persoalan yang terberat dalam hidupnya, sehingga dia berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dikatakan dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan hasil dari doa yang disampaikan oleh pemazmur ialah dikatakan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bapak Ibu, tidak ada satupun persoalan dalam hidup ini yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan, asalkan Bapak Ibu Saudara dan saya datang menyerahkan semua beban pergumulan kita kepada Tuhan. Niscaya setiap beban apapun yang kau alami saat ini, Tuhan sanggup membuka jalan, Tuhan sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup mengangkat kita dari sebuah kehidupan yang terendah sekalipun. Sehingga kita akan melihat ketika kita datang menyerahkan beban pergumulan kita kepada Tuhan. Ayat 6 dia katakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu menghadapi beban pergumulan dalam hidup ini, satu-satunya yang terganggu dalam hidup ini ialah susah tidur. Tapi pemazmur katakan, ketika dia mengalami beban berat dalam hidup ini, dia menjadikan Tuhan Yesus sebagai perisai dalam hidupnya. Dan sesudah dia menjadikan Tuhan sebagai perisai dalam hidupnya, dia datang membawa beban pergumulannya di hadapan Tuhan. Dia berdoa, berseru memanggil nama Tuhan yang berkuasa itu. Sehingga ayat 6 dia katakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Bapak Ibu, mungkin tekanan hidup ini membuat kita seringkali tidak bisa tertidur pada malam hari ketika kita beristirahat, oleh karena beratnya beban pergumulan dalam hidup ini. Tetapi solusi yang terbaik yang pemazmur tawarkan dalam hidup kita saat ini ialah datang, bawa beban pergumulanmu itu di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita tepat pada waktunya. Bukan pada waktu kita, tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terindah buat saudara dan saya. Biarlah bagian firman Tuhan ini akan terus menguatkan kita semua dan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Dan saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saya tidak tahu apa beban pergumulan, persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mungkinkah engkau menghadapi beban pergumulan yang terberat dalam hidup ini? Tetapi sekarang, mari datang kepada Tuhan. Serahkan beban pergumulanmu itu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang berubah ialah iman kita. Dan hari ini, mari satukan hatimu, satukan imanmu kepada Tuhan. Kita mau berdoa, menyerahkan seluruh beban pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan pergumulan dalam hidup ini, sehingga membuat kami tidak kuat lagi menjalani kehidupan ini. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan memberi kekuatan iman percaya bagi kami semua. Ketika firman Tuhan ini kami dengarkan, termeterai itu di dalam hati kami. Dan ketika kami menghadapi beban pergumulan itu, kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadikan Tuhan Yesus sebagai perisai iman kami yang bisa menangkap setiap serangan-serangan kuasa kegelapan dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi beban pergumulan, kami datang membawa beban pergumulan kami itu di dalam doa kami kepada Tuhan.
Tuhan dengarkan setiap jeritan hati kami. Apa yang menjadi beban pergumulan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sempat menyaksikan tayangan YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom. Doa dan harapan hamba-Mu, kiranya Tuhan akan menguatkan, meneguhkan iman percaya mereka, supaya mereka tetap percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Karena Engkaulah Tuhan, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami dalam menjalani kehidupan ini. Hanya Yesus yang menjadi jawaban atas setiap persoalan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita boleh diberkati lagi, dan kita bisa berjumpa kembali dalam acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.